Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Dr. Hewan Jafrizal di saluran Jafet. Oke, kali ini kita akan berbagi tentang masalah obesitas atau kelebihan berat badan. Ya, ini kadang-kadang uh, pemilik ya kucing ini menganggap kucingnya gemuk itu merupakan suatu kelucuan atau suatu yang menyenangkan ya. Akan tetapi ya perlu kita ketahui bahwa ada beberapa risiko yang bisa ditimbulkan karena kelebihan berat badan. Oke, obesitas ya. Kita perlu tahu dulu obesitasnya seperti apa ya, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah kucing kita obesitas atau tidak. Oke, terkait dengan obesitas ini, kucing dianggap obesitas apabila telah mengalami kelebihan berat badan sekitar 10 sampai atau lebih ya. Biasanya di 20% dari berat ideal, sehingga kucing itu sudah dianggap mengalami obesitas. Obesitas ini merupakan kondisi di mana dialami sekitar 40% anjing dan sekitar kebanyakan itu untuk kucing ya. Kucing bisa saja mengalami lebih, biasanya lebih dari 40%. Oke, terkait dengan ini kita bisa menentukan kucing itu dalam keadaan gemuk ya atau tidak. Ini bisa kita buktikan atau kita bisa lihat dari kondisi umum dari kucing dengan cara infeksi atau dengan cara palpasi ya. Dengan cara inspeksi kita bisa lihat dari timbunan lemak ya di belakang dari koste terakhir atau tulang rusuk terakhir, itu terlihat apakah ada kelihatan tulang rusuknya atau tidak. Atau kita bisa juga lihat dari bawah di bagian perut itu, apakah bentuknya perut itu cekung ke atas atau cembung ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat dari situ, dan juga bisa kita lihat dari perlemakan pada bagian punggung bagian belakang ya, pada bagian di atas sakrum atau tulang sakral ini, istilahnya apa ya, bahasa awamnya ini, pinggang ya, tulang pinggang, apakah di situ kelihatan tulang, ada tulang yang menonjol, apakah kelihatan atau tertutup oleh lemak. Nah, di situ bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat dari atas ya, dari atas apakah perutnya langsing atau lurus atau terjadi bengkak ya, besar perutnya di bagian belakang. Ini menandakan kalau membesar atau tidak lurus dari depan ke belakang, ya ini menandakan bahwa dia sudah kelebihan lemak ya, berat badan. Oke, kucing apa saja yang kemungkinan besar bisa menjadi gemuk ya. Ini kucing-kucing jenis kucing Eropa misalkan, itu kan yang berbulu pendek itu kucing ras murni seperti itu. Ini memungkinkan atau berisiko lebih banyak, lebih besar untuk menjadi gemuk ya. Jika kucing berusia di antara 5 sampai 10 tahun ini, karena aktivitasnya juga menurun ya, jadi berisiko untuk menjadi gemuk. Terus yang ketiga, jika mereka diberi makan yang sangat sering ya, ini karena saking sayangnya pemilik terhadap kucingnya sehingga porsi makannya sudah tidak dibatasi, atau makanan yang mahal ya, atau yang makanan yang bergizi tinggi itu diberikan dengan cara ad libitum atau secara
tidak terbatas. Ini mempercepat munculnya obesitas. Oke, jika mereka gugup atau tertekan atau menderita ketegangan mental atau emosional, ini juga menyebabkan dia bisa obesitas ya. Terutama yang obesitas ini juga sering dialami oleh kucing jantan. Nah, kucing jantan ini, apalagi kucing yang sudah disteril ya. Kalau sudah disteril, kucing betina pun juga berpotensi untuk menjadi obesitas. Oke, apa saja risiko jika kucing mengalami obesitas? Secara umum, obesitas dapat menurunkan kualitas dan harapan hidup. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Nah, ini sehingga kucing menjadi malas bergerak, kemudian menjadi makan dengan terus-terusan, kemudian karena malas bergerak maka penumpukan lemak akan menjadi lebih banyak. Nah, ini akan menjadi bahaya. Beberapa penyakit akan mengancam seperti diabetes ya. Ada juga penyakit yang lain, sistik, gagal hati, kemudian ada penyakit gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan juga masalah perkencingan ya. Nah, ini perlu diwaspadai karena akan menjadi hal yang menjadi masalah bagi pemilik apabila terjadi kasus-kasus atau masalah risiko diabetes atau gagal hati. Oke, terkait dengan diabetes sendiri, nanti mungkin kita akan bahas secara khusus masalah diabetes ini karena banyak sekali kita ketemu ya. Kalau kucing itu sampai 80% atau 90% itu kucing gemuk akan mengalami diabetes di hari-hari tuanya. Nah, ini berisiko ya. Oke, terkait dengan ini tentu saja kucing itu tidak bisa terlepas dari pengobatan ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kucing yang kita pelihara ini kena diabetes ya. Jadi diabetes itu sendiri terjadi karena kegagalan tubuh kucing untuk mengatur tentang masalah glukosa. Jadi glukosa di dalam darah ya, ini terjadi peningkatan ya, sehingga kucing biasanya itu keinginan untuk makan, untuk minum itu jadi tinggi ya, sehingga apabila terus kita beri makan, dan ini akan menjadi masalah juga, terus tertumpuk gula ya, sehingga menjadi penyakit pada kucing yang bisa menjadi penyakit-penyakit dan menambah penyakit-penyakit kegagalan ginjal, misalkan hati, kemudian jantung. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, apa saja yang menjadi gejala klinis? Ini kita ketahui dulu gejala klinis pada diabetes sendiri. Gejala klinisnya ya kadang-kadang sangat lemah ya, polidipsi, poliuria ini terlalu banyak kencing, kemudian kencing yang terus-terusan, kemudian banyak dan bau keton ya, baunya sangat spesifik, bau kencing kalau untuk diabetes. Kemudian banyak juga kita temukan bau atau bulu yang kusam, bulunya kasar, kelihatan ada ketombe ya. Saya beberapa kali menangani kasus ini di klinik. Memang kucingnya makannya banyak tetapi tidak bisa gemuk-gemuk, kemudian kencingnya juga banyak, tainya juga banyak ya, fesesnya juga banyak. Nah, ini yang sering kita temukan. Kucingnya dalam keadaan kurus ya, mata dan mulutnya
biasanya susah untuk dibuka dan cenderung lengket. Nah, ini ada kaheksia ya. Kaheksia itu istilah ininya, terjadi semacam yang kurus dan kering. Nah, ini terus yang kedua itu sistem kekebalan jadi terancam. Tentu saja sistem kekebalan kucing ini kucing yang mengalami obesitas membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Itu hal ini termasuk infeksi dan batu urin ya, batu urin karena terjadi infeksi di saluran perkencingan. Kemudian kelebihan berat badan ini cenderung membuat kucing cenderung minum sedikit air dan lebih jarang buang air kecil daripada kucing sehat. Ya, ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang memang kucing yang mengalami obesitas ini atau yang mengalami penyakit diabetes ini bisa saja anoreksi ya, anoreksia. Oke, gagal hati ya. Gagal hati ini atau biasa pada kucing itu disebut lipidosis hati. Umumnya dikenal sebagai kasus fatty liver ya, fatty liver disease pada kucing. Ini sering karena enzim yang memobilisasi atau menghancurkan lemak, memobilisasi lemak itu menjadi energi. Nah, ini banyak di hati dan itu tidak bisa dilakukan secara optimal pada kucing sehingga menjadi lemak tertumpuk oleh dan hati tertumpuk oleh lemak. Ini sering kita sebut dengan fatty liver acid. Nah, kucing ini, fungsi utama dari hati ini adalah untuk menyaring protein ya kan, untuk memproduksi enzim yang diperlukan untuk pencernaan dan detoksifikasi terhadap terhadap racun ya. Hati memainkan peran penting dalam metabolisme. Itu apabila kucing tidak diberi makan, tidak tercukupi makan lagi, maka lemak akan dimobilisasi untuk menjadi energi. Nah, di hati ya kan, sehingga enzim ini di hati itu tidak bisa bekerja secara optimal pada kucing. Inilah yang menyebabkan kucing mengalami risiko terhadap penyakit lipidosis. Oke, salah satu risiko serius yang berpotensi fatal pada kucing yang obesitas ini menyebabkan dia gagal hati ya. Oke, ketika tubuh kucing meyakini bahwa kekurangan nutrisi, inilah yang menyebabkan dia akan menjadi penyakit yang bisa menyebabkan. Iya, yang kedua, rutin timbang berat badan sehingga kita bisa mengetahui apakah terjadi penurunan pada berat badan, apakah tidak ya. Apabila terjadi penurunan, ini bisa kita turunkan lagi ya. Pemberian makan, jangan sampai kita memberikan makan, menurunkan porsi makan itu juga terlalu ekstrim ya. Tapi dengan cara memberikan makan yang cenderung lebih landai ya, lebih beransur-ansur ya. Kuantitas makan harus kita turunkan secara beransur-ansur, lakukan secara perlahan-lahan. Kucing memang menurunkan berat badan itu tidak bisa secara cepat ya. Kalau secara cepat akan menyebabkan masalah pada kucing. Oke, terkait dengan itu maka cara-cara pengobatan yang bisa kita berikan tentu saja untuk menurunkan berat badan ini adalah dengan cara-cara manajemen ya, manajemen pemberian pakan, manajemen perilaku atau aktivitas fisik, kemudian kita sering melakukan pemberian pakan yang rendah kalori, itu manajemen pakan ya.
kuantitasnya kita kurangi, kemudian lakukan dengan cara pemberian pakan ya secara turun, secara perlahan-lahan. Itulah tip-tip bagaimana menangani obesitas sehingga bisa bermanfaat, membuat kucing Anda lebih sehat. Itu semoga bisa bermanfaat bagi para pet lover. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.